Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arvind Dani Haja dengan NIM 122370182. Di sini saya akan menjelaskan dari soal berikut, di mana soal berikut terdapat banyak data, yang dimana ada data dari arah bereksesi atau jelas sesar. Yang kedua ada kedudukan gauge factor atau rekam buka. Yang ketiga software yang bernama DIPS. Sebelum kita beralih ke DIPS, data-data berikut kita ubah terlebih dahulu ke Microsoft Excel. Sebelum itu kita masuk terlebih dahulu ke Microsoft Excel, lalu kita masuk ke software DIPS-nya. Berikut data-data dari arah relaksasi jalur sesar, kedudukan factor, terus kedudukan factor, yang dimana nanti kita masukkan ke dalam sebuah aplikasi yang bernama DIPS. Kita buka dulu DIPS-nya. Nah, di sini terdapat div atau div direction. Nah, kita di sini akan menentukan bagian A, yang dimana bagian A tersebut kita suruh menentukan diagram Ross. Cara menentukannya kita beralih ke Microsoft Excel, terus kita salin arah bereksesi berikut, kita salin. Lalu kita pindahkan ke DIPS. Setelah kita pindahkan, lalu kita menuju project settings. Jangan lupa kita ubah ke right div. Dari stack right div, terus kita cek OK. Lalu kita menuju project preset. Berikut terdapat sebuah diagram Ross. Lalu kita menentukan bagian B-nya. Kita beralih ke file lagi. Nah, kita buka Microsoft Excel lagi. Kita salin yang bagian kedua ini, kemudian factor ini kita salin, kita pindahkan lagi ke aplikasi DIPS, kan? Kita salin lagi, terus kita beralih ke DIPS. Dari DIPS ini kita copy paste. Di situ kita beralih lagi ke project setting. Jangan lupa kita ganti strike right div, habis itu cek OK, lalu kita pergi ke contour preset. Nah, dari sini terdapatlah sebuah contour berikut. Di contour ini kita pencet pole vector display, lalu kita menuju artificial plate, lalu kita klik di titik yang paling tinggi, yang dimana titik paling tinggi tersebut terdapat pada warna merah. Kita klik di sini, dan yang inilah hasilnya dari data berikut, data bagian B. Lalu kita menuju ke data bagian C. Kita ulangi file. Nah, di data bagian C ini kita masuk lebih dahulu ke Microsoft Excel. Di data bagian C kita harus menggabungkan dua data dari kedudukan gauge factor dan kedudukan pixel factor. Yang pertama kita masukkan dulu kedudukan gauge factor-nya. Bawah. Kita salin. Habis kita salin, kita beralih ke aplikasi DIV-nya. Kita paste. Di situ kita copy lagi data kedua. Kita salin. Terus kita beralih ke DIPS-nya. Kita paste. Habis itu kita beralih ke ini lagi, project settings.
Terus jangan lupa kita ubah ke style type div lagi, cek OK. Terus cek kita ke kontur preset lagi. Nah, dapatlah lagi sebuah kontur berikut. Lalu kita ke poll vector display lagi. Nah, di bagian C ini kita menentukan self vector terlebih dahulu. Vector maksudnya garis vector terlebih dahulu, baru self vectornya. Yang pertama kita menentukan garis vectornya dulu. Kita menuju artificial plane. Terus kita beralih ke sini. Yang titik warna kuning ini kita taruh sini. Kita beri nama GF. Jadi GF atau disebut dengan garis vector. Terus kita menentukan self vectornya, kita sama di sini lagi ke artificial plane. Lalu kita beralih ke sini yang warna merah ini. Terus kita tandai dengan surface, sorry, surface. Oke, habis kita menentukan surface, kita menentukan lagi bidang bantunya. Cara menentukan bidang bantunya, kita beralih ke sini lagi, artificial plane. Habis itu kita menuju perpotongan antara SF dan GF, yaitu letaknya di bagian sini. Kita klik bagian sini, terus kita tandai dengan BB atau bidang bantu. Di situ, setelah itu kita menentukan bidang slipnya, bidang maksudnya bidang sesarnya. Sesarnya kita menuju ini lagi, sesar. Cara menentukan bidang sesar, kita pindah terlebih dahulu ke diagram proses kita. Nah, jadi setelah kita lihat diagram proses kita, terdapat diagram proses tersebut di antara sudut 210 sampai 220. Kita ambil tengahnya, yaitu 215 tipnya. Jadi kita beralih lagi ke stereomet yang tadi. Terus kita tentukan di mana letak 215 dipnya, dip 215. Kita tentukan lagi 215. Jika sudah mencapai 215, kita klik, kita tandai dengan BS atau disebut di dalam bidang sesar. Kita menentukan bidang sesar, kita menentukan net slip. Cara menentukan net slip, kita menuju train, terus kita menuju perpotongan antara bidang bantu dan bidang sesar. Letaknya di sini. Kita klik di sini, bagian sini. Dapatlah kita train 32. Kita tandai di sini. Kita tandai dengan net slip 32. Tandai. Setelah kita menentukan net slip, kita menuju rake. Cara menentukan rake, kita menuju tools, habis itu measure angle. Dari measure angle ini kita kita ke perpotongan, kita di sini potongan antara net slip ini letaknya ya di sini. Terus kita tarik
menuju bagian konturnya, jangan lebih dari konturnya, kali letaknya di sini, seperti di sini. Kita klikkan di sini. Nah, inilah reknya 13. Jadi dapat disimpulkan karena reknya 13, jadi dapat disimpulkan nama sesarnya itu rek slip fault. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.